Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Sumarti MPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak-Bapak Ulangga, staf, Bapak Ibu juga guru SMP 3 Taman, serta karyawan PTRI SMP 3 Taman. Yang saya sayangi dan sangat berkenan, anak-anak semua kelas 7, 8, dan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Anakku semua yang bisa diam. Bisa duduk, kalau semuanya diam baru saya lanjutkan. Oke, saya tunggu anak-anak. Kalau semuanya diam, saya lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Tolong semuanya please be quiet. Roll voice. Bisa? Spendita sang juara pasti bisa. Ya tunjukkan kalau kalian bisa. Ya anak, pada hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 Hijriah berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas 7, 8, dan 9, kepada pihak-pihak yang sudah menyumbangkan pikiran dan tenaganya membantu persiapan kegiatan ini. Semoga amal bakti Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah
harus menjaga ibadahmu, menjaga sholatmu, laksanakan sholat lima waktu tanpa ada bolong-bolong dan kerjakan tepat. Itu contohnya, ya, contohnya. Kemudian yang kedua, anak-anak, kegiatan Maulid Nabi ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian lebih mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian bisa meneladani sikap-sikap beliau yang mulia. Di antaranya adalah contohnya apa, anak sikap Nabi Muhammad yang mulia yang patut kita teladani apa? Jujur. Jadi pertama jujur. Mari kita teladani sikap mulia Rasulullah, yaitu yang pertama jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan. Kamu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk berbuat jujur. Antara perkataan perbuatan itu tidak pernah berbohong. Selain jujur apa lagi anak-anak? Sabar, ya, sabar. Teladani sikap beliau. Berusaha untuk sabar, berusaha untuk sabar dalam kehidupan sehari. Kalau sesama teman yang sabar, tidak gampang emosi. Misalnya ada teman yang berkata agak kasar, kalian tetap sabar, tidak gampang emosi. Jujur, sabar, kemudian sopan santun, suka menolong, cinta kasih sesama manusia. Ini termasuk itu anak-anak. Jadi dalam sehari-hari, perbuatan kamu sehari-hari di sekolah, di luar sekolah, kamu harus terapkan ini, ya. Sesama teman harus saling menyayang, jangan sampai berkelahi. Ada anak-anak di SMP Tiga Taman yang suka berkelahi. Ada. Saya yakin anak-anak seperti orang adalah anak-anak yang baik-baik. Jangan sampai terjadi lagi perkelahian antar teman. Jaga antar. Ya, anak-anak, saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Setelah kegiatan ini anak-anak, kegiatan Maulid Nabi tidak hanya seremonial saja yang kita laksanakan setiap tahun, tetapi tujuannya seperti tadi yang saya sebutkan. Bagaimana dari tetangga kita semakin meningkat, ya. Kemudian kita bisa meneladani sikap mulia Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jujur, sabar, saling mengasihi sesama teman, ya, bersikap sopan dan santun, taat kepada orang tua, kepada bapak ibu. Oke anak-anak, nanti saya mohon maaf tidak bisa menemani sampai akhir kegiatan ini karena pada pagi ini ada kegiatan yang bersamaan di SMPN Bogor. Ada pertemuan musyawarah kepala sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti saya mohon pamit, ya. Saya pamit dulu, nanti sekitar jam 8.04, kemudian saya melanjutkan kegiatan di tempat yang saya ikuti kegiatan ini dengan tertib, dengan baik dari awal sampai akhir. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan. Acara
Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Tes. Salli wa sallim wa barik alaih. Oh
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طلبا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
Allahumma salli wa barik alaihi
كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pembacaan sholawat Nabi. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya dari kelas 8D dengan saudari Hafiza Lafaho dari kelas 9H. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta baik mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah timbulkan kasih sayang di antara kita dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Penolong lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak mengganggu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halaman ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara ini, yaitu Maulid Hasan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imamul Bayyani Eskom. Kepada beliau kami silakan.
Cek tes 1 2. Cek yang mana ini? Yang lainnya dimatikan semua aja. Cek, nah itu ya. Cek tes 1 2 dicoba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya Kepala SMP Negeri 3 Taman yang saya hormati dan saya patuhi, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini masih pagi apa sudah siang? Masih pagi ya? Oke. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di majelis yang insya Allah majelis ini sangat membawa keberkahan bagi kita semua, yaitu majelis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, wabil khusus ala binikmatil imani wal islam. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kamu kepingin cepat selesai apa lama? Kalau kepingin cepat selesai, tolong jangan ada yang berbicara. Bisa dimulai? Selama masih ada yang ngomong, saya tidak akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan kalau kamu tidak ada suara berisik. Ya. Saya tidak lama, saya hanya ingin bercerita saja. Dan nanti cerita saya ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada kalian semua, dan yang bisa jawab pasti nanti dapat reward dari saya. Setuju? Coba saya kepingin tahu semangatnya. Mana semangatnya? Mana suaranya? Oke. Baik anak-anakku sekalian, kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau kita bisa membedakan barang hak dan batil, dan karena beliaulah kita bisa terhindar dari zaman kejahiliaan dengan adanya ad-dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Oke. Anak-anakku sekalian, tolong diam. Saya akan bercerita ya. Dan cerita ini tidak ngarang. Perhatikan. Loh kan masih ada yang ngomong. Cerita ini sampai ditulis di Al-Qur'an ya. Cerita yang pertama, bisa dimulai? Oke. Cerita yang pertama sesuai dengan ayat yang saya baca tadi.
Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ceritanya begini. Dengarkan. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, menempati surganya Allah, kemudian Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi gara-gara apa? Gara-gara ya makan buah. Oke. Sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi dan dalam keadaan terpisah dengan istrinya. Istrinya Nabi Adam siapa? Ibu Hawa. Di riwayat lain diceritakan bahwa Nabi Adam dipisah dan hidup sendiri dengan bertobat kepada Allah yang tidak pernah diampuni oleh Allah tobatnya selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu Nabi Adam sambil mencari istrinya, dia juga berdoa bertobat terus kepada Allah gara-gara kesalahan yang pernah dilakukan ketika di surga. Nah, ketika Nabi Adam ingat bahwa Nabi Adam ketika diciptakan di surga itu, Nabi Adam ketika melihat dinding-dinding surga itu tertulis kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam ingat, kok ada kata-kata dalam kalimat itu Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam ketika ingat itu, Nabi Adam langsung bertobat dengan apa? Bersandar pada kalimat itu. Tobatnya bagaimana? Kalau bahasa Indonesianya begini. Ya Allah, atas nama Muhammadmu. Karena Nabi Adam ingat kalimat ada kata Muhammadur Rasulullah. Atas nama Muhammadmu saya bertaubat kepadamu atas kesalahan yang pernah aku lakukan waktu aku di surga dulu sehingga engkau sampai menurunkan aku ke bumi. Ketika Nabi Adam ndonga seperti itu, berdoa, langsung diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Selama 40 tahun tidak diterima, tetapi seketika itu ketika doa Nabi Adam menggunakan kata Muhammad, langsung diterima. Apa yang bisa kita ambil? Kamu kalau berdoa kepada Allah, baik itu kamu bertobat atau berdoa apa saja, sandarkan kepada Nabi Muhammad. Sandarkan kepada Nabi Muhammad. Tuh. Oke. Cerita yang pertama sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan, sesuai dengan kata yang saya baca tadi, kalimat di Al-Quran, ayat Al-Quran tadi, ketika Nabi Adam doa seperti itu tadi, akhirnya Nabi Adam ditanya sama Allah, diberitahu, loh Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Wong Muhammad itu loh belum saya ciptakan. Pada waktu itu belum ada, masih hanya Nabi Adam saja. Nabi-nabi yang lainnya belum diciptakan, bahkan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad masih ratusan tahun. Tapi Nabi Adam menggunakan kata Muhammad untuk bertobat. Akhirnya Allah bertanya, loh Adam, kamu tahu dari mana kata Muhammad itu? Langsung Nabi Adam bilang, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku di surga, aku melihat dinding-dinding surga itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nama yang engkau sandingkan dengan namamu kecuali itu kekasihmu.
Nah, setelah itu langsung Nabi Adam diampuni oleh Allah. Tidak berapa lama lagi dipertemukan lagi dengan Ibu Hawa. Nah, cerita yang pertama selesai. Ingat-ingat ceritanya ya, nanti ada pertanyaannya. Yang kedua, di dalam kitab Hadiyut Tam fi Mawaridin Nabi Maulidin Nabawi itu diceritakan begini. Kamu tadi waktu Mahalul Qiyam semuanya kan berdiri ya. Semuanya berdiri waktu Mahalul Qiyam. Kamu kalau di mana-mana ada Mahalul Qiyam ikut berdiri apa enggak? Oke. Di dalam kitab itu Sayyid Alawi Al-Maliki itu menceritakan begini. Ketika Sayyid Alawi Al-Maliki itu hadir di majelis Maulidur Rasul di Baitul Maqdis, itu mulai dibaca tiba Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ada salah satu orang yang dimulai dibaca itu sudah berdiri. Padahal orangnya itu sudah tua. Dia berdiri nggak mau duduk. Padahal kamu kan waktu Ya Rabbi sholli tadi masih duduk kan ya? Nah, orang itu dilihat sama Sayyid Al-Maliki itu kok berdiri, aneh orang ini. Nah, ketika Maulidur Rasul selesai, orang itu dipanggil, ya Fulan, saya ingin bertanya kepadamu, kenapa kamu tadi ketika dibaca Maulidur Rasul mulai dari awal, sampean kok berdiri? Seharusnya kan Mahalul Qiyam saja kamu berdiri, ya kan? Tapi orang ini berdiri mulai awal. Ternyata apa jawabannya? Mengejutkan sekali. Ternyata orang ini punya nadar setelah sakit lama tidak sembuh-sembuh. Sakitnya apa? Gara-gara apa? Sakitnya itu gara-gara ketika Mahalul Qiyam orangnya itu nggak mau berdiri. Sehingga apa? Suatu ketika ketika mengikuti Maulidur Rasul, pas Mahalul Qiyam dia meremehkan. Dia duduk sembojong sambil guyon-guyon gitu. Selesai Mahalul Qiyam, orang-orang selesai semua Maulidur Rasul, orangnya itu lumpuh, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Dia cerita sama Sayyid Al-Maliki itu sampai nangis. Dan ketika itu ditanya, kemudian sampean kok sekarang bisa sembuh? Akhirnya apa? Dia mencari obat kemana saja agar supaya lumpuhnya itu sembuh. Bertemu dengan seseorang diberitahu, sampean ini pasti menyalahi suatu kegiatan, mungkin sampean meremehkan. Akhirnya dia ingat, ketika dia ingat waktu itu semua orang berdiri pada waktu Mahalul Qiyam, dia duduk sembojong sambil leyeh-leyeh, itu ingatannya. Mungkin gara-gara ini. Setelah dia ingat, kemudian malamnya itu dia bermimpi bertemu dengan, tidak tahu itu Rasulullah atau apa atau siapa gitu ya. Pokoknya alamatnya dalam mimpinya itu bertemu dengan orang yang memakai baju yang serba wangi putih dan wajahnya itu gowandeng. Diberitahu, kalau sampean kepingin sembuh, ketika ada Mahalul Qiyam dibacakan, sampean nazar untuk berdiri. Akhirnya apa? Besoknya dia nazar, pokoknya kalau ada Maulidur Rasul saya berdiri mulai awal sampai akhir. Seketika itu langsung dia sembuh.
Dan ketika ada kegiatan Maulidur Rasul, makanya dia berdiri terus. Karena sesuai dengan nadarnya. Nih, yang kedua, cerita yang kedua selesai. Dia meremehkan Maulidur Rasul Mahalul Qiyam sampai mengalami lumpuh. Jangan main-main kamu kalau ada Maulidur Rasul Mahalul Qiyam, kamu berdiri aja, ikut berdiri tapi sambil guyon-guyon. Padahal disebutkan di salah satu kitab lain, ketika Mahalul Qiyam dibaca, Rasulullah sendiri yang menyampaikan, aku akan datang ke tempat itu. Di sini tadi kamu nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan bahwa Rasulullah itu hadir di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kamu karena nggak bisa melihat dan nggak bisa merasakan. Janji Rasulullah itu nggak pernah bohong. Kalau Rasulullah menyampaikan, kalau ada Maulidur Rasul Mahalul Qiyam dibaca, pasti aku akan hadir di tempat itu. Nah, ya. Dah, cerita yang kedua selesai. Cerita yang ketiga sekarang. Ketika perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar, Rasulullah itu dalam cerita itu insya Allah belum juga dilahirkan. Karena doanya itu memang doa ketika Rasulullah masih ada riwayat yang ketika itu Rasulullah sudah hadir, sudah ada, ya. Tapi kalau melihat doanya itu Rasulullah itu belum dilahirkan. Ketika perang Khaybar, pimpinan pasukan dari orang kafir Quraisy itu terpepet oleh musuh. Ya, terpepet oleh musuh. Nah, padahal sudah seumpama sama musuh itu diserang terus, sudah mati semua itu. Ketika sudah dalam keadaan terpepet, pimpinan komandannya itu berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Inna nas'aluka bihaqqi nabiyil ummi alladzi wa'adtana antuhrijana lahu fi akhiriz zaman illa antansurona alaihim. Lek diartikan bahasa Indonesianya begini, ya Allah, aku minta atas nama Nabiyil Ummi. Maksudnya yang dimaksud Nabiyil Ummi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau janjikan kepada kita, yang engkau lahirkan nanti di akhir zaman. Untuk itu, illa antan surona, kecuali engkau berikan kami kemenangan alaihim, kepada pasukan-pasukan musuh kami. Doanya itu seperti itu. Padahal orang kafir doa atas nama Nabi Muhammad langsung diijabahi oleh Allah. Musuh yang menyerang sampai mepet tadi, sampai pasukan yang berdoa tadi itu terpepet, ternyata diberikan kemenangan oleh Allah. Kalau kamu saja, apalagi kalau kamu berdoa, wong orang kafir saja berdoa atas nama Nabi Muhammad itu diberikan kemenangan oleh Allah. Apalagi kamu, jangan pernah meninggalkan sholawat ketika kamu berdoa. Dan semua itu mulai dari cerita pertama
kedua, ketiga, itu kalau tidak atas nama cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan pernah mau melakukan. Contohnya Nabi Adam, karena ingat dengan nama Muhammad kekasihnya Allah sehingga dia timbul rasa cinta, akhirnya dia berdoa. Kemudian cerita yang kedua, orangnya bernazar berdoa, ketika ada Maulidur Rasul saya akan berdiri mulai awal. Itu kalau tidak didasari dengan rasa cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan pernah mau melakukan. Cerita yang ketiga juga begitu. Kalau yang namanya komandan pasukan ini tidak cinta atas kabar yang diberikan oleh Allah bahwa nanti ada Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad yang bisa menyelamatkan dunia, yang memiliki predikat rahmatan lil alamin, kalau tidak didasari dengan rasa cinta, tentunya dia tidak berdoa seperti itu. Nah, untuk itu perhatikan, kamu melakukan kegiatan seperti ini, kamu mau datang ke sini, ternyata kalau tidak didasari dengan cinta kepada Nabi Muhammad, kamu tidak akan hadir di sini. Iya apa tidak? Sekarang saya ngetes kamu. Benar-benar kamu itu punya rasa cinta apa tidak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena melihat ini, ya tadi meneladani Rasulullah, kamu nanti akan bisa berprestasi ketika kamu mau bernazar dan berdoa atas nama Rasulullah. Kamu bisa memiliki akhlak yang mulia kalau kamu sandarkan doamu dan perilakumu atas nama Rasulullah. Sekarang apa sih kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Rasulullah? Apa buktinya? Yang berani maju silakan. Oke? Kamu? Yang berani maju bahwa kamu bisa membuktikan saya cinta kepada Rasulullah, Pak. Apa buktinya? Satu, ayo. Kamu? Loh, nanti saya kasih reward yang mau maju. Beneran ini? Yang cewek boleh. Lah, nggak ada yang berani maju. Gitu katanya kamu cinta, berarti kamu belgedes cintanya. Ya, ayo. Kalau kamu merasa cinta kepada Rasulullah, kamu harus bisa membuktikan. Apa buktinya bahwa kamu cinta Rasulullah? Loh, nggak ada yang berani ya? Ini berarti gak ada sing cinta blas ini. Saya tanya sekali lagi, kamu cinta Rasulullah apa tidak? Kamu cinta Rasulullah apa tidak? Gak ada yang berani maju. Buktinya perhatikan. Ya. Wah, sip. Sini. Kelas berapa? Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio dari kelas 9E absen 7. Ya, buktinya apa? Mengikuti Maulud Nabi dengan khusyuk dan tertib. Oke. Mengikuti Maulud Nabi dengan khusyuk dan tertib. Sekarang saya tanya, siapa yang dekatnya ini tadi?
duduknya. Ini tadi khusyuk apa enggak? Wah, hadiahnya dapat hadiah. Terima kasih. Dengarkan. Mengikuti kegiatan Maulid Nabi dengan khusyuk, ya boleh. Itu merupakan bukti cinta kepada Rasulullah. Sing mengikuti dengan guyonae tadi, itu tandanya dia tidak cinta kepada Rasulullah. Ya, saya tadi sudah janji bahwa ada reward, saya kasih itu rewardnya. Masih ada, tenang. Ya. Selain yang disebutkan temanmu tadi, perhatikan. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah, apa tandanya? Kamu mau berbuat seperti perbuatannya Rasulullah. Tetapi kenyataannya saya lihat, dengarkan ini. Katanya kamu cinta kepada Rasulullah, tapi kamu masih belum sepenuhnya cinta. Karena apa? Saya lihat buktinya sendiri. Ketika sholat Jumat, di sini, selesai adzan yang pertama, ada pengumuman, anak-anak silakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Adakah yang berdiri di sini? Tidak ada sama sekali. Ini saya tahu sendiri secara langsung dan berkali-kali. Anak-anak silakan sholat qobliyah Jumat. Gak ada yang mendengarkan, bahkan ngomong sendiri, meneng, longgo, gak ngadeg blas. Itukah yang namanya buktinya kamu cinta kepada Rasulullah? Jumatan berikutnya nanti saya lihat. Kalau ada pengumuman dari Pak Yoyo, anak-anak silakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Kalau kamu masih duduk terus, berarti kamu belum memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap Jumatan saya pernah mengingatkan, anak-anak silakan sholat Jumat. Gak ada yang berdiri sama sekali. Gitu kamu bilang cinta kepada Rasulullah, belgedes. Nah, ya. Tuh. Jadi, orang kalau cinta itu selalu mengikuti apa yang dilakukan. Kamu mencintai seseorang, kamu kalau punya cinta pada seseorang, pasti kamu mengikuti apa yang dilakukan yang kamu cintai itu. Anaknya seneng bawa, kalau sekolah bawa sarapan, pasti kamu juga mengikuti biar sama bawa sarapan. Digawakno, nah. Anaknya sering bawa apa saja, kamu mengikuti biar sama. Begitu juga kamu kalau cinta kepada Rasulullah juga seperti itu. Ya. Oke. Sekarang saya nggak perlu banyak untuk membuktikan kamu cinta kepada Rasulullah. Saya hanya satu saja. Ketika kamu sholat Jumat, kalau ada pengumuman silakan anak-anak sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Ketika nanti Jumatan yang akan datang, kalau kamu masih duduk dan ngomong, berarti kamu belum cinta pada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah selalu melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu ya. Jadi besok akan kita buktikan bersama. Nggih Pak Sukri, nggih bapak-bapak yang lainnya, kita buktikan
Anak-anak Spentita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah apa tidak? Ya, Spentita, insya Allah kamu bisa melaksanakan sholat qobliyah Jumat nanti. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan yang pertama. Yang berani maju silakan, nanti dapat reward lagi. Ya, dah. Nabi Adam yang saya ceritakan tadi, ya, perhatikan. Nabi Adam yang saya ceritakan tadi baru diterima tobatnya oleh Allah gara-gara apa? Yo, maju. Maju sini. Oke, loh. Oke, berdua enggak apa-apa, maju dua-duanya. Oke, silakan. Karena apa sampai Nabi Adam waktu itu baru diterima oleh Allah tobatnya? Saya Satata Ditya dari kelas 9E akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Aki. Nabi Adam tobatnya diterima karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam sholawatnya atau doanya. Terima kasih. Betul? Oke. Ya, dapat reward lagi. Karena sudah dijawab, kamu ganti pertanyaan. Loh, ini masih tetap Nabi Adam, tenang aja. Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, dalam kondisi bagaimana? Loh iya, silakan. Dalam kondisi bagaimana Nabi Adam diturunkan ke bumi? Sendirian apakah sama istrinya? Diturunkan sama istrinya, Pak, gara-gara makan buatin. Apakah diturunkan benar sama istrinya? Tidak. Salah, Pak. Ayo, enggak apa-apa, ayo lagi. Selama berapa tahun Nabi Adam baru diterima tobatnya? Silakan. 4 tahun. 40 tahun. Ya udah, yes. Terima kasih. Ini rewardnya. Silakan duduk lagi. Nabi Adam tadi diterima tobatnya berapa tahun? Baru berapa tahun? 40 tahun. Kamu kadang-kadang berdoa hanya 2 tahun belum diijabah oleh Allah saja, kamu sudah ngerundel. Wah, Allah nggak adil. Apa ndongo sampai ngeriwili ternyata nggak diijabah. Kamu tahu doa-doanya nabi-nabi yang mengalami ujian sama Allah, doanya itu ndak 1 tahun 2 tahun baru diterima, baru diijabahi. Doanya itu ada yang puluhan tahun, termasuk Nabi Adam tadi, iya kan? Dah. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang mendengarkan cerita-cerita tadi pasti bisa. Pertanyaan berikutnya, dengarkan. Pentingnya kita hormat pada acara Maulidur Rasul. Seperti yang saya ceritakan tadi, itu sampai ada orang yang lumpuh gara-gara meremehkan Maulidur Rasul. Itu terjadi di kota mana? Terjadi di kota mana? Silakan maju. Ya. Sebutkan nama kelas. Nama Muhammad Irsyad Hanifan Asrofi dari kelas 7A. Ya. Di kota mana tadi? Baitul Maqdis.
Benar Baitul Maqdis? Benar. Oke, terima kasih. Ya. Jadi cerita yang sampai orangnya itu lumpuh karena tidak mau hormat, tetapi akhirnya dia bisa sembuh, itu gara-gara nazar untuk hormat Maulidur Rasul. Mulai awal dia akan berdiri, di mana saja dibaca dia akan berdiri. Yang terakhir, bagaimana doanya orang yang non muslim tadi sampai diberi kemenangan oleh Allah atas pasukannya? Ada yang, ya silakan. Sebutkan namanya dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Raihan Arta Dwi Saputra dari kelas 7B. Ya. Doanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu yang engkau Nabiul Ummi atau Nabi Muhammad SAW yang engkau lahirkan di akhir zaman, kecuali engkau beri kemenangan kepada para pasukan musuh. Betul? Oke, terima kasih. Oke. Meskipun tidak sempurna doanya, tapi kita betulkan. Jadi intinya begini, anak-anakku sekalian, kamu kalau kepingin doamu sukses diijabah oleh Allah, sandarkan atas nama Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya diawali kalau mau berdoa itu baca sholawat yang banyak. Baca sholawat yang banyak, bahkan sholawat yang tertua. Siapa yang tahu sholawat yang tertua? Sholawat yang tertua. Oh sudah itu. Sholawat yang tertua itu, dengarkan. Sholawat yang tertua. Sini. Ya, apa? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril, sebutkan. Wih, lali aku. Sallallahu ala Muhammad. Ya, betul. Perhatikan, saya mohon maaf nanti temui saya. Karena yang saya siapkan tadi kan 5. Karena kamu maju nanti temui saya, nanti hadiahnya saya kasih di sana. Oke? Oke, terima kasih. Sholawat yang tertua itu adalah sholawat Jibril. Kamu tahu ceritanya? Ceritanya bahwa kenapa kok disebut sholawat Jibril? Sholawat yang tertua itu bacaannya hanya pendek, sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena, dengarkan, ketika Nabi Adam mau melamar Ibu Hawa di surga, ketika Nabi Adam mau melamar Ibu Hawa di surga, katanya Ibu Hawa ditanya sama Nabi Adam, wahai Ibu Hawa, kamu minta mahar apa dari aku? Apakah emas permata, berlian, intan? Jawabannya Ibu Hawa bagaimana? Wahai Nabi Adam, kalau hanya mahar seperti itu sesuai dengan keinginan hati saya, ya Allah saya minta emas. Wong di surga langsung muncul. Saya tidak minta itu, katanya Ibu Hawa. Lalu ditanya sama Nabi Adam, terus sampean minta apa? Bacakan sholawat kepadaku. Saya ingin mahar sholawat, wahai Nabi Adam. Nabi Adam bingung, wong gak tahu ngerti sholawat. Ya oleh arek-arek Banjari saiki ngerti sholawat opo ae. Iya kan? Pada waktu itu belum ada bacaan sholawat.
Akhirnya apa? Nabi Adam bingung, tanya, minta kepada Allah, ya Allah, dos pundi bacaan solawat itu. Akhirnya Allah memerintahkan Jibril, Adam iku wuru ono baca solawat. Akhirnya diajari sama malaikat Jibril, Dam, ayo belajar maca solawat. Langsung diajari sallallahu ala Muhammad. Dari situlah solawat itu disebut solawat Jibril. Oke? Baik anak-anakku sekalian, untuk materi Maulid Nabi cukup sekian dulu ya. Apa yang saya sampaikan inti dari apa yang saya ceritakan ini tadi, bahwa kamu melakukan apa saja, minta kepada Allah apa saja, kamu dasari, kamu sandarkan nama Nabi Muhammad agar supaya doa-doamu itu bisa mustajabah. Dan doa yang mustajabah itu juga diikuti karena kamu mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti apa yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Tuh ya, besok akan saya buktikan dengan Bapak Ibu guru. Kalau Jumatan kamu diperintah, dihimbau, anak-anak silakan sholat qobliyah Jumat. Kalau tidak berdiri berarti kamu belum sepenuhnya cinta kepada Rasulullah. Sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Kelvin Ramadan Putra Santoso dari kelas 8B. Dan saya Elvina Ramadhani dari kelas 9H. Mengucapkan terima kasih yang atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup acara, bolehlah kita berpantun. Pergi ke pasar membeli ketupat. Jangan lupa membawa uang pas. Mari teladani akhlak Nabi Muhammad agar hidup kita bahagia dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Acara Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Anak-anak tolong berhenti, diam sejenak. Untuk lembar yang harus kalian isi, rangkuman itu nanti dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing. Sebentar, saya ulangi lagi. Kertasnya dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing, baru kemudian diberikan kepada wali kelasnya masing-masing. Kemudian setelah acara ini silakan kalian masuk ke ruang kelas kalian masing-masing karena mungkin ada konsumsi yang telah disiapkan oleh orang tua kalian. Sebelum saya akhiri, mohon yang atas jangan turun dulu Mbak, sebelum anak laki-laki anak putra untuk keluar.
Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.